Halo teman-teman onlineku, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, pagi ini aku memulai pekerjaan aku dari ngeringin baju customer dan ada juga customerku yang pagi-pagi udah ngetok mau minta cuci lipat 1 hari. Nah, nih si Moet ngikutin aku. Terus aku juga mau kasih sarapan sama Moet dulu. Pagi ini kita sarapannya di samping rumah ya teman-teman sambil berjemur. Ini kelihatannya kayak lagi mendung gitu kan, tapi ini lumayan agak panas gitu loh, kulit kita tuh agak merah-merah itu aja, Moet aja agak merah-merah gitu kulitnya. Nah, hari ini juga ada agenda aku pengen isi kulkas. Maksudnya pengen belanja mingguan soalnya di kulkas juga udah kosong ya teman-teman. Jadi sebelum itu aku lakukan dulu aktivitas aku. Seperti ya aku ngomong anak dulu. Nah, nih si Moet lagi makan. Terus di sela-sela si Moet ini lagi makan-makan, aku pengen cerita sama kalian gimana pengalaman aku menjadi seorang ibu muda di usiaku yang 20 tahun. Awal-awalnya sih aku tuh kayak ngerasa, bukan ngerasa lagi sih, maksudnya sebelum aku punya anak aku tuh kayak bertanya-tanya gitu loh sama suami aku, kira-kira nanti kalau misalnya aku jadi ibu aku bisa nggak sih jadi ibu yang baik kayak gitu. Terus suami aku tuh kasih terus support sama aku, dan lebih ini ekstrimnya lagi waktu itu aku tuh kayak berpikir, waktu itu kan aku udah konsisten gitu mau melahirkan normal, cuman aku tuh kayak masih takut-takut gitu loh, tapi suami aku tuh selalu bilang kamu harus siapkan mental, kamu harus siapkan mental gitu loh. Terus akhirnya aku tuh kayak optimis, terus aku juga sering nontonin video-video orang melahirkan gitu loh. Tapi pas ketika aku melahirkan tuh aku benar-benar ngerasain di situ ternyata aku bisa laluin hari itu gitu. Nah, dan aku merasa hari itu tuh bersejarah banget buat aku. Meskipun aku harus mengurus anak aku sendiri sama pak suami, aku tuh sangat-sangat bersyukur ya teman-teman. Aku nggak ngerepotin siapapun, dan aku sangat-sangat bersyukur karena dengan pilihan aku bisa bertanggung jawab gitu loh. Meskipun ya kayak situasinya aku belum yang kayak sukses-sukses banget, tapi paling enggak aku bisa bertanggung jawab sama keluargaku gitu loh, apa yang aku ambil. Apalagi kan kalau aku punya latar belakang ini kan termasuk yang ya gimana gitu, soalnya kan aku anak broken home gitu, pasti banyak lah uh, statement-statement yang bilang kayak takutnya anak broken home tuh begini gini gini gini. Memang waktu dulu tuh aku pernah digituin gitu loh, bahkan sebelum aku nikah sama suami aku juga suamiku pernah bilang dia tuh kayak sempat mikir gitu kalau mau nikah sama aku, soalnya aku kan punya keluarga broken home, tapi aku meyakinkan dirinya dan aku juga ngomong sama dia bahwa aku ini dididik atau aku dibesarkan tuh di lingkungan yang baik, dan aku tuh nggak mau seperti itu gitu loh. Ya mungkin terkadang ketika aku berkelahi sama suamiku atau ada kesalahpahaman di antara kami berdua, ada sifat-sifat kekanakanku yang kadang bikin dia tuh kayak bilang sama aku, kamu ingat ya sebelum kita menikah dulu kamu pernah bilang apa sama aku kayak gitu, sehingga aku juga meyakinkan diriku sendiri, enggak, aku nggak kayak gitu, aku pasti jadi orang yang lebih baik, mungkin aku capek gitu. Nah terus ini posisinya aku sama Moed sudah pulang ya, terus nih pak suami lagi chatan sama customer mau dijemput laundrynya. Aku tanyain kamu mau sarapan mie apa enggak, terus bilangnya oke, aku mau sarapan mie. Nah ini kita makan mie aja dulu pagi ini ya teman-teman, soalnya kulkas kita tuh masih kosong. Terus ini aku pindahin dulu bubur si Moed juga udah makan, jadi aku masak mie dulu. Ya terkadang kalau misalnya kita jadi usaha mandiri kayak gini ada minusnya ada plusnya ya teman-teman. Ya minusnya atau dukanya itu ketika kita tuh pemasukannya nggak terlalu banyak tapi pengeluaran kita banyak, jadi kita harus pintar-pintar melakukan pengeluaran itu ya, maksudnya kita harus memanage keuangan kita itu dengan baik gitu. Kadang tuh ada tuh yang kayak ngomong sama aku kayak, kok kamu tuh
pelit banget sih, baju aja 2 lembar. Itu kok penampilanmu kayak nggak diurus sih, anakmu kok bajunya kecil sih, gini-gini sih, gini-gini sih, bla 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 bla. Selalu ya ada yang kayak gitu pasti ngomong. Cuman aku selalu bilang sama dia begini, itu bukan masalah aku pelit. Kalau pun aku ada uang, pasti uangku tuh aku utamakan yang untuk lebih penting gitu loh. Kalau selama bajuku, baju anakku, atau baju suamiku, atau makan kami pun itu udah cukup, ya maksudnya bisa dipakai masih pakaian itu atau makanan itu masih layak dimakan, ya aku makan kayak gitu, aku pakai. Jadi kalau misalnya kamu bilang aku perhitungan, aku pelit, ya sebenarnya juga wajar aja karena yang cari duit kan aku sama suamiku. Kadang aku kayak gitu ya teman-teman, pasti kalian juga sama, pasti merasakan hal yang sama. Nah terus aku juga mau cerita sama kalian dalam situasi kayak gini, aku sama Pak suami itu juga selalu mengucap syukur sama Tuhan karena dalam setiap apa ya fase-fase kehidupan kami, terus hubungan rumah tangga kami yang sebentar lagi mau 2 tahun, benar-benar berkat Tuhan tuh luar biasa sama kami. Yang dulunya aku pernah tuh waktu hamil pernah kayak eh, makan gara-gara beras tuh di rumah udah habis, suami waktu itu masih kerja, terus pak suami tuh nggak gajian gitu loh 3 bulan, jadi beras di rumah habis ya, jadinya kami cuman makan bubur jahe gitu. Sedih sih, tapi kalau masih ingat-ingat kayak gitu suka kayak ketawa-ketawa sendiri gitu loh, maksudnya bukan ketawa yang kayak meremehkan, tapi enggak, itu kayak merasa oh ternyata itu bumbu-bumbu dari kehidupan ya, kayak gitu loh. Kadang aku sama suami itu juga suka kalau misalnya malam hari kita tuh berdoa, aku bilang sama suamiku semoga aja suatu saat nanti kita dari hasil kerja keras kita berdua sekarang, Tuhan berkati kita, kita hidupnya ya nggak usah lah kayak kaya banget, paling nggak cukup, aku bilang kayak gitu. Paling nggak kita tuh kayak nggak diremehin orang, paling nggak ketika kayak misalnya untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, kita cukup gitu aja sih, aku mintanya kayak gitu aja. Terus aku juga minta sama Tuhan supaya selalu Tuhan kasih hikmat gitu sama kami berdua, dalam kami berdua yang menjadi orang tua sama anak kami. Contohnya aja kayak gini nih, cuman makan mie aja rasanya tuh kayak ya itu tuh udah kayak makanan teristimewa aja gitu buat kita gitu loh. Karena kalau misalnya kita flashback waktu dulu-dulunya tuh kayak ya ampun pernah nangis gitu hanya karena gak ada makanan gitu. Tapi waktu itu kan posisinya aku nggak terbiasa gitu ya teman-teman. Tapi karena kami tuh terlalu sering, kok bisa dibilang hidup susah tuh, kayak pernah ndak makan itu jadi kayak apa ya, kayak astaga pernah ya ternyata aku melewati itu gitu loh, jadi aku kayak jadi strong woman gitu loh. Jadi kayak ketika aku tuh nggak ada uang atau aku tuh nggak bisa makan hari itu, cuman makan sehari sekali, itu kayak udah udah yang kayak terbiasa lah, gimana sih, kayak udah terbiasa gitu loh, terbiasa ya kayak gitu. Tapi aku yakin aja gitu, keoptimisan aku sama Pak suami sekarang pasti membuahi hasil selama aku sama Pak suami juga berkomitmen untuk jadi orang yang berhikmat gitu loh ya. Nah terus apa ya, aku kok jadi kayak kehabisan kata-kata gitu ya. Nah ini si Moed lagi keasikan main-main sendiri, gigit-gigit itu sendiri. Nah ini aku juga sama Pak suami lagi cerita-cerita tentang tetangga kita yang Chinese. Aku tuh sama dia tuh kayak pengen nyontohin mereka gitu. Nah karena mereka tuh kayak bisa aja gitu hidup dengan bagus gitu. Nah oh iya, ini aku sama Pak suami sudah berangkat ke Pasar Dayak. Dulu Pasar Dayaknya itu adanya di pinggir jalan ya teman-teman, tapi sekarang udah pindah ke Pasar PM Nur namanya. Ini aku juga baru tahu ya, karena kebetulan memang hari ini tadi agenda kita mau belanja mingguan. Ih bagus tahu teman-teman, di sini udah bagus banget. Terus ini kita belanja di sini tuh main-main murah ya. Nah petani-petaninya ini ya orang-orang kita juga, orang-orang Dayak. Nah, ini banyak banget uwe-uwenya atau tante-tante nih pakai bahasa Kenyang sama aku, tapi aku nggak paham, cuma Pak suami aja yang paham. Terus nih kita lanjut cari-cari keliling-keliling lagi. Nah, kita beli genjer. Ini dicari nih, mana sih uweknya, kok nggak dia jaga ininya, apa lagi namanya tuh? Dia jaga warungnya. Bingung sudah tante yang satu nih.
Nah akhirnya datang sudah nenek nih kan, bilang nenek tuh nggak ada sudah orangnya, belilah. Oh ya harganya cuma 5.000, oke deh. Nah ini tantenya juga senang nih, dia dikasih uang baru, bilang baru lihat uang baru. Oh ya kak, aku bilang kayak gitu lagi sama dia. Nah ini kita lanjut ya, karena kita mau pulang, tapi aku bilang mampir dulu, aku mau beli kecombrang sama beli lombok, aku bilang kayak gitu sama pak suami. Nah nih kita beli kecombrangnya, terus ini tadi tiba-tiba di jalan tuh banjir teman-teman, jadi beli pampers dulu ya. Nih aku mau beli pampers. Nah itu ya memang ya pak suami ini tidak betul-betul gitu ngerikut aku, jadi sampai bokong tuh angkat-angkat. Ini ada penampakan juga, anak aku pergi datang cabut-cabut semua yang ada di etalase Indomaret. Hai, kayak gini sudah ya kalau misalnya bawa anak jalan tuh, aduh. Nanti kalau sudah tahu belanja ini apa-apalah. Nah, ini kita unboxing di rumah belanjaan kita tadi. Nanti aku kasih tahu berapa aja harga-harganya tadi itu ya. Pokoknya sebanyak ini sayur-sayurannya ini itu totalnya sekitar 60 ribuan gitu loh. Nah, ini apa ya kalau orang bilang tuh siput bah, apa sih namanya tuh kalau ini dulu waktu sama Oma itu si apa ya siput lah nih ya, siput yang kecil. Terus ini kecombrangnya ini harganya 5.000 satu ikat. Nah ini juga lomboknya satu plastik kayak gitu 5.000. Genjernya juga 5.000. Pakisnya juga 5.000. Ini seger-seger semua loh ya teman-teman, ini memang benar-benar fresh. Terus ini juga keladi harganya 5.000 seikat. Ini pak suami yang tahu masaknya. Nah ini juga nggak tahu, aku lupa pucuk apa gitu, bilang pak suami ini bagus untuk nanti dicampur sama buburnya moed gitu. Nah ini nanti mau dimasak. Nah aku lagi mau ngeberesin kulkas aku dulu ya teman-teman. Aku tuh sayang banget sama barang-barang yang kiranya gitu ya, ini tuh kayak hasil doa dan hasil apa ya, bisa dibilang hasil mujizat gitu ya, aku bisa beli kulkas ini. Jadi aku tuh kenapa apapun yang aku tuh udah buat dengan sesuatu yang bisa dibilang jadi payah kayak gitu, aku tuh nggak mau langsung ketika aku sudah punya itu aku nggak jaga gitu. Aku selalu sangat sayang, aku sangat selalu jaga-jaga itu gitu loh. Nah aku tuh jadwalnya selalu ngebersihin kulkas kalau aku tuh mau isi kulkas gitu, maksudnya kalau udah belanja bulanan kayak gitu. Nah kelihatan kayak baru kan teman-teman. Kayak kita masukin dulu ya sayur-sayurnya, lumayan bisa masak untuk seminggu atau seminggu lebih lah ini kayaknya. Karena kami di rumah juga bisa dibilang makannya 2 kali sehari aja. Nah ini penampakannya udah bersih. Nah ini juga aku lagi rendam ini, kata pak suami besok lusa aja dimasak atau besok. Terus ini harus direndam karena lumutnya banyak. Terima kasih ya teman-teman udah support, atau kalian juga udah nonton Day in My Life Mama Muet. Jangan lupa kalian like, kalian komen, dan kalian subscribe. Dadah.